Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Andika di sini. Balik lagi bersama saya dalam tutorial motor generator. Pada tutorial kali ini kita masih melanjutkan tentang single phase induction motor gitu ya. Namun pada tutorial ini kita akan mencoba menyelesaikan soal atau tugas yang telah saya berikan kemarin gitu ya. Dimulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa ada motor induksi split phase gitu ya, dengan voltasenya 120 volt, kemudian daya ratednya 1/4 horsepower, kemudian frekuensinya 60 Hz. Dia memiliki 4 pole gitu ya, dengan impedansi sebagai berikut: R1 2 ohm, kemudian R2 2,8, kemudian X1 dan X2 nya sama 0,56 ohm, dan XM-nya adalah 60,5. Nah, di sini diketahui ada slipnya 0,05 gitu ya. Nah, kemudian kerugian rotasi yaitu 51, dan dia diasumsikan konstan gitu ya, nilainya tetap 51 gitu. Nah, adapun yang ditanyakan itu ada input power, kemudian air gap power atau PAG, power converted, back conv, kemudian output power, kemudian torsi induksi, torsi load, torsi beban, nah kemudian efisiensi atau P output dibagi P input gitu ya, stator power factor atau PF gitu ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita langsung cari saja nilai speed sinkronusnya. Speed sinkronus itu apa? Jadi kita mulai dari nsync gitu ya. Itu kan rumusnya 120 dikali frekuensi dibagi sama n ya. Oh ya, hampir lupa, kita tulis dulu ya yang diketahui gitu ya. Misalkan tadi kan ada ini nih 120 volt, berarti diketahui V sama dengan 120. Kemudian power ratednya itu 1/4 AP. Nah, kemudian ada frekuensi 60 gitu ya. Jadi frekuensinya 60 Hz. Kemudian 4 pole berarti dia N gitu ya. Ada 4 pole. Nah, kemudian nanti ada P rotasionalnya 51 watt. Kemudian slipnya itu 0,05 atau 5% ya. 5%. Nah, kalau dari itu kita tinggal masukin nilainya gitu ya. Berarti 120 dikali F nya tuh tadi frekuensinya 60 dibagi sama pole nya ada 4. Jadi kurang lebih hasilnya adalah 1800 rotation per menit. Nah, kemudian kita ubah dari rotation per menit ini dari RPM jadi radian per second, atau kalau radian per second berarti omega gitu ya. Omega shin sama dengan 1800 rotation per menit dikali 2pi dibagi 60 ya. 60 itu sekon ya, second. Ini hasilnya kurang lebih 188,496.
radian per sekon. Nah, kalau udah ketemu omega sinkronusnya, kita lanjut aja nyari omega magnetisasinya, itu 1 min S dikali omega sinkron, atau sama dengan 1 dikurangin 0,05 dikali ini ya, 188,496. Jadi hasilnya adalah sekitar 179,071. Nah, kemudian kita setelah nyari ini, kemudian kita nyari itunya ya, ZF gitu ya, ZF sama ZB nya gitu ya. Yang pertama kita nyari ZF dulu. Ini kita tahu bahwa ZF itu rumusnya adalah R2 per S ditambah JX2 dalam kurung ya, dikali JXM dibagi R2 per S ditambah JX2. Nah, di sini tuh ditambah JXM gitu ya. Nah, udah kita tinggal masukin aja nih R2 kan ini ya. Ini R2 nih. 2,8. Jadi 2,8 dibagi S-nya tadi 0,05 ditambah JX2. X2-nya adalah 2,56 tuh ya. Jangan lupa di dalam kurung. Nah, ini kan dikali ya, jangan sampai kebalik. Kali JXM, XM nya adalah 60,5 dibagi sama ya nilainya ya, 2,8 bagi 0,05 ditambah J 2,56 ditambah J 60,5. Udah deh, tinggal kalian ngitung pakai kalkulator gitu ya. Jadi 2,8 dibagi 0,05 itu sama dengan 56. Kemudian ditambah dengan Y tadi masih ya 2,56, dan ditambah sama JXM nya itu Y 60,5. Yang bawah sama ya berarti ya, di 56 ditambah J 2,56 ditambah J 60,5. Oh ya, maaf, saya ada keliru di sini. Ini nggak ditambah ya, dikali ya. Jadi kalian tinggal ngoperasiin gitu ya. Ini 56 kali sini, dan J 2,56 kali ini. Sedangkan yang bawah ya tinggal dijumlah aja kan. Perlu diingat bahwa yang dijumlahkan tuh yang
sejenis ya. Ini kan bilangan real, ini bilangan imajiner gitu ya. Jadi yang dijumlahkan tuh yang imajinernya aja, berarti yang J ini ditambah dengan J ini, sedangkan yang ini enggak bisa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tadi sama dengan, nah ini kan udah 56 kali ini ya, kesini tadi ya. Jadi hasilnya itu minus 154,88. Nah, bilangan real ini didapat dari mana ya? Ini nih, ini kan J nih, ini kan J. Nah ini juga J dikali J kan, J itu sendiri kan akar min 1 gitu ya. Akar min 1 dikali akar min 1 kan jadinya min 1 doang gitu ya. Nah min 1 nya nanti dikali sama ini, min 1 dikali 60,5 dikali 2,56. Jadi dia hasilnya tuh bilangan real gitu ya. Nah sedangkan yang 56 ini justru jadi bilangan imajiner karena dikali sama J gitu ya. Jadi ditambah 56 dikali J 60,5 yaitu 3388 J. Nah bagian bawahnya tinggal dijumlah aja, berarti yang bilangan real kan tetap 56, sedangkan bilangan imajinernya jadi bertambah, itu J 2,56 ditambah J 60,5, jadi J 63,06. Nah dari sini kan bagian bawahnya atau penyebutnya dia masih bentuk bilangan real dan imajiner ya. Nah kita akan ubah menjadi bilangan real semua gitu ya. Gimana caranya? Kita lakukan perkalian dengan konjugatnya gitu ya. Nah dia itu harus dikali sama konjugat dari penyebutnya. Penyebutnya kan 56 ditambah J 63,06, berarti kita kalikan dengan konjugatnya, yaitu 56 dikurangin ya, karena yang bawah ini ditambah, jadi ini kita dikurangin J 63,06 gitu ya. Yang bawah juga sama, J 63,06. Nah ini kan nilainya nggak berubah ya, 56 dikurangin J 63,06 dibagi 56 min J 63,06 kan nilainya sama aja 1 ya. Jadi ini nggak mengubah nilai ya. Nah jadi hasilnya itu ini ya, berarti minus 154,88 nanti dikali ini, biasa ya distribusi gitu ya, kali ini kali ini kali ini. Sedangkan yang bawah tuh bentuknya kan semacam A kuadrat min B kuadrat ya. Soalnya ini kan 56 kali 56, positif kali positifnya, ini positif kali negatifnya. Jadi nanti bentuknya tuh semacam A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Nah di hasil akhirnya itu bagian bawah dulu ya, karena dia A kuadrat min B kuadrat, berarti yang bertindak sebagai A kan berarti 56 gitu ya. 56 berarti 56 kuadrat sama dengan 3136. Nah di sini kan ada J ya, ada J di sini. Kan komponen J nih. Ini kan komponen J, ini dikali komponen J. Seperti dibilang tadi kan, berarti J dikali J kan minus 1. Tapi di sini ada minus lagi nih, jadinya plus gitu ya. Jadi dua-duanya bilangan real dan dua-duanya positif. Hasilnya itu 3136
976,54. Nah ini didapat dari 56 kuadrat ya. Nah yang sedangkan yang ini tuh didapat dari J 63,06 dikali sama minus J 63,06 gitu ya. Nah, jadi nggak bingung ya ini dapat dari mana ya. Nah ini didapat dari ini, sedangkan ini dapat dari ini. Ini kan tadi positif dikali negatif ya, ini positif ini dikali sama negatifnya ini. Oke, kita udah ketemu bagian bawahnya ya. Kemudian kita nyari, mungkin bagian bawahnya udah ketemu nih, kita tinggal nyari bagian atasnya sini kan. Nah, di bagian atasnya ya udah kalian kan tinggal ngalikan ini minus 154,88 dikali ini, kemudian minus 154,88 kali ini gitu ya. Ya biasa tinggal distribusi aja, ntar ini kali ini, ntar ini kali ini gitu. Dan hasilnya adalah bagian bawah tadi udah ketemu ya, 3136 ditambah 3976,564. Nah sedangkan yang bagian atasnya itu minus 8673,28 ditambah 9766,733 J, ini ditambah 189.728 J. Ditambah lagi 213.647,28. Nah tinggal kita jumlahkan ke kalau kalian bingung ini dapatnya dari mana, jadi yang minus 8673,28 ini didapat dari yang ini ya. Jadi tuh yang ini jadi minus 8673,28 itu didapat dari yang minus 154,88 dikali sama 56, kemudian yang 9766 ini J itu didapat dari minus 154,88 dikali minus J ya, minus J 63,06. Nah kemudian yang 189 itu
9.728 ya. Ini ribu ya, bukan koma ya. Y. Nah, itu didapat dari 3.388Y dikali sama 56. Nah, sedangkan yang terakhir ini didapat dari yang 213.000 itu ya, 647,28 itu didapat dari yang 338 Y kali minus J 63,06. Nah, ini kan minus ketemu minus J ketemu J gitu ya. Jadi akar min 1 dikali akar min 1 jadi min 1. Nah, tapi di sini ada tanda minus. Jadi dia positif. Jadi hasilnya positif. Bilangan real. Oke. Nah, jadi udah tahu ya dapatnya dari mana. Nah, jadi totalnya itu ini, jadi total semuanya ini. Nah, ini kan berarti ZF tadi ya. Jadi ZF sama dengan, nah ini yang real dijumlah dengan yang real, kemudian yang imajiner kemudian dijumlah dengan yang imajiner gitu ya. Jadi hasilnya adalah, kita tulis dulu yang bilangan realnya dulu, itu 204.974 ditambah, nah kemudian yang imajiner ya 199.494,733 dibagi sama ya, yang bawah juga ditotal ini ya, bawah juga ditotal, itu akhirnya 7.112,564. Nah, kalian tahu kan dapatnya dari mana? Saya tandain. Jadi ini itu didapat dari ini nih, bilangan positif ini, bilangan real yang ini dijumlah dengan bilangan real yang ini. Nah, sedangkan yang ini, yang J ini berarti didapat dari yang imajiner ini, dijumlah sama ini ya. Ini udah paham dapatnya dari mana ya. Nah, kemudian kita tinggal bagi aja. Ini kan jadi ini dibagi sama ini, kemudian yang ini juga dibagi sama yang ini satu-satu gitu ya. Jadi hasilnya adalah 28. Jadi bilangan realnya adalah 28,820, dan ditambah, nah yang imajinernya adalah 28,048 J ya, jangan lupa. Nah, udah nggak ada pernya lagi karena kita udah membaginya. Nah, seperti kita tahu bahwa ZF itu kan terdiri dari RF dan XF gitu ya. Jadi ZF itu terdiri dari RF plus J XF gitu ya. Nah, yang berperan sebagai RF ini, berperan sebagai RF itu ya ini bilangan realnya
Jadi ini RF, dan kemudian ini XF berarti gitu kan. Nah, jadi kita udah ketemu nih nilai ZF nya. Kemudian kita tinggal nyari ZB gitu ya. Nah, nilai ZB itu ya rumusnya sama, cuma nilai R nya yang berbeda gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi, berarti ZF itu ZB berarti ya, atau backwardnya, yaitu bedanya di sini doang nih, R2 per, nah kalau tadi R2 per S, nah ini sekarang R2 per 2 min S ditambah sisanya sama X2 ini dikali ya Y XM dibagi R2 per 2 min S ditambah YX2 ini ditambah ya, berarti ya sama. Udah tinggal masukin nilainya aja. R2 tadi kan ini R2 nih 0,8 gitu ya. Jadi nilainya sama semua, cuma ininya doang yang beda, bagian sininya doang. Ini berarti 2,8 dibagi 2 dikurangin 0,05 ditambah J 2,56 kemudian dikali J 60,5 gitu ya. Ini bawahnya juga 2,8 dibagi 2 min 0,05 ditambah J 2,56. Nah, ini ditambah 60,5. Jadi tinggal kalian operasikan biasa. Jadi sini tuh ini dulu ya, berarti 2,8 dibagi 2 dikurangin 0,05, itu hasilnya adalah 1,4359. Ditambah tetap ya, berarti J 2,56 dikali J 60,5, bawahnya sama ya, jadi 1,4359 ditambah J 2,56 ini ditambah J 60,5. Ya, kalian tinggal operasi seperti biasa gitu ya. Yang membedakan kan tadi cuma di bagian sini aja gitu kan ya. Nah, karena yang sebelumnya yang RF tuh R2 dibagi S, nah sedangkan ini R2 dibagi 2 min S gitu ya. Nah, bedanya di nilai ini aja sama ini. Nah, kalian tinggal operasikan aja ini kali ini dan ini kali ini. Sedangkan yang ini tinggal dijumlahkan, ini dijumlahkan dengan ini karena dia sama-sama imajiner. Jadi nanti hasilnya adalah minus 154,88 bilangan realnya ya, ditambah 86,872 dibagi, nah yang bawahnya itu sama ya, jadi 1,4359 gitu ya, karena dia bilangan real gitu ya. Nah, yang dijumlahkan yang bilangan imajinernya, berarti yang ini dijumlah dengan yang ini, itu sama dengan J 63,06 gitu ya. Nah, kalau udah gini itu
ya sama seperti tadi gitu ya, kita kalikan dengan konjugatnya gitu ya, konjugat dari penyebut gitu ya. Nah jadi 1,4359 karena dia plus, jadi di sini min gitu ya. J 63,06. Ini sama juga karena kita tidak mengubah nilai kan, dia harus dibagi dengan yang nilai itu sendiri bagi angka yang sama. Nah, karena ini dibagi ini kan 1 ya. Oke, udah tinggal operasi biasa. Ini nanti dikali dengan ini, kemudian ini, ntar ini dikali lagi dengan ini, distributif gitu ya. Ini kali ini, nanti ini kali sini gitu. Nah yang ini tuh juga kayak tadi, jadi dia bentuknya tuh A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kalian tinggal mengalihkan bagian depannya, bagian depan dan belakangnya. Jadi ini nanti dikali yang depan, dan ini kali yang belakang ini gitu. Oke, jadi nanti hasilnya adalah jadi bilangan realnya dulu ya, 5.255,756 ditambah bilangan realnya itu 9.891,472 dibagi dengan 3.978, koma 6254. Nah jadi hasil akhirnya adalah IZB, tinggal dibagi ya, bilangan realnya dibagi ini. Oh ini bilangan imajinernya, lupa, dan imajinernya juga dibagi ini gitu ya. Hasilnya adalah 1,321 ditambah 2,486 G ya. Nah dari hasil ini kalian juga bisa mendefinisikan bahwa ini adalah RB gitu ya, dan sedangkan yang ini adalah XB. Nah kita udah ketemu kan ZB dan ZF dan ZB gitu ya. Dan apa yang kita cari yaitu input power ya, yang pertama ya. Nah kita nyari input power atau I1 gitu ya. Yang pertama input power itu sama dengan, nah untuk mencari input power kita harus tahu I nya dulu ya, atau arusnya dulu gitu ya. Jadi I itu kan rumusnya V dibagi R1 ditambah JX1 tambah setengah ZF tambah setengah ZB gitu ya. V nya kan tadi diketahui bahwa 120 volt gitu ya. Jadi 120 volt dengan fasanya dia 0 derajat. Nah sedangkan R1 0
X1 nya ini 2 gitu ya, dan X1 nya 2,56. Jadi R nya itu 2, tambah J X1 itu 2,56 ditambah setengah dari ZF. Nah, ZF kan tadi kita udah ketemu ya. Nah, ini nih. ZF nya kita kan udah ketemu ini kan. Nah, itu 28,820 ditambah 28,048. Jadi 28,820 ditambah 28,048 gitu ya. J. Nah, begitu pula dengan ZB nya, berarti 0,5 kali ZB. ZB nya kita udah dapat tadi ya, yang ini nih. Jadi 1,321 ditambah 2,4. Nah, jadi tinggal kita operasikan gitu ya. Jadi nanti bagian penyebutnya atau yang bagian bawah dinanti kan masih 120 ya, dengan sudut fasa derajat. Nah, yang bagian bawah ini kita jumlahkan bilangan realnya dengan imajiner. Berarti yang real nih 2, kemudian nanti ini setengah dikali ini kan bilangan real, dan juga setengah dikali 1,321 juga bilangan real gitu kan. Jadi kalau ditulis tuh berarti nanti 2 ditambah ini hasil ini nih. Nah, itu adalah 14,41. Nah, kemudian bilangan real yang sebelah sini kan bilangan real nih, setengah dikali 1,321 itu kan bilangan real. Itu hasilnya adalah 0,6605. Dengan bilangan imajinernya itu ini kan 2,56 J 2,56 ditambah ini setengah dikali yang J ini, itu adalah J 14,024. Kemudian J yang terakhir ya ini setengah dikali ini, itu J 1,243. Udah deh, tinggal dijumlahkan kan. Ini jumlahkan sendiri, dan ini juga dijumlahkan sendiri.